Ketika masuk pintu Indomaret Ya. atau Alfamart atau sejenisnya, di sana sudah tertulis gambar tarik. Bagaimana dunia tuh, khususnya UNESCO, meneliti Indonesia ini. Jadi uniknya ketika dibilang literasi Indonesia itu rendah, menurut aku harus dikaji ulang. Ya. Jadi kata Najwa Shihab itu, kalau kalian ingin jatuh cinta pada membaca, carilah satu buku yang membuatmu jatuh cinta. Halo semuanya, selamat datang di podcast OTS, obrolan tanpa sensor. Real talk, no filter. Nah, hari ini kita mau membahas isu-isu terkini dan pastinya itu berbobot lah kita. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang bakal super relevan untuk anak muda zaman sekarang, yaitu membahas tentang melek literasi di era digitalisasi. Oke, saya nggak sendirian di sini. Saya akan ditemani oleh Kak Riyad, biasa dipanggil Kak Oyat. Nah, kemudian beliau lah yang akan membahas terkait dengan literasi-literasi yang berbasiskan digital. Oke. Mungkin kalian sudah tahu bahwa dengar belum melek literasi di era digital. Buat yang nggak paham, apa itu melek literasi di era digital? Maksudnya di zaman sekarang ini kebanyakan orang-orang itu ngebaca sesuatu tanpa difilter sama sekali, kemudian meng-share tanpa adanya rasa iba atau rasa kasihan ketika kita untuk men-share informasi tersebut. Nah, mungkin di podcast OTS, obrolan tanpa sensor ini, akan dijelaskan oleh Kak Iyat. Iyat, betul? Nah, oke. Mungkin langsung saja. Halo Kak Iyat. Halo. Halo. Mungkin Kak Iyat bisa perkenalkan siapa itu Kak Iyat? Karena yang ku tahu Kak Iyat adalah pegiat literasi, kawan-kawan. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri. Boleh. Jadi kenalin kawan-kawan, nama aku Oyat. Mungkin kalau teman-teman udah tahu, aku salah satu pegiat literasi, tapi lebih fokus pada membaca dan menulis. Aku punya komunitas, Kak. Kebetulan ada komunitas, nama komunitasnya itu Palembang Book Party. Jadi ya kadang teman-teman bilang aku berkecimpungan pada dunia literasi. Sedikit banyaknya mungkin fokusnya cuma pada membaca dan menulis. Tapi menurut Kak Iyat, mungkin kita mesti langsung saja ya kawan-kawan. Menurut Kak Iyat, literasi itu apa sih, Kak? Banyak ini yang salah kaprah kepada masyarakat dan kawan-kawan juga masih banyak yang salah menilai. Biasanya literasi itu sering dianggap hanya membaca. Membaca, menulis, berhitung. Nah, sedangkan kalau kita bahas tentang literasi itu sebenarnya sangat luas. Bahkan saya selalu menggunakan kata dan lain-lain, Kak. Contohnya ada membaca, menulis, menyimak, berbicara, berdiskusi. Itu bagian dari literasi tersebut. Jadi kalau kita menilai hanya literasi itu adalah membaca dan berhitung, itu salah besar. Membaca dan berhitung itu adalah bagian dari literasi tersebut. Jadi memang literasi itu banyak aktivitinya itu banyak sekali, Kak. Nah, bagaimana tantangan masyarakat nih, Kak, terkait dengan menghadapi digitalisasi? Karena literasi itu tidak lepas dari digitalisasi gitu, Kak. Gimana menurut Kakak? Jadi saya selalu berpikir bahwasanya ada satu hal yang menarik, Mbak, dari pembahasan literasi, di mana literasi ini di Indonesia sendiri lagi marak atau gencar-gencarnya, lagi komunitas kawan-kawan lagi banyak berkutat di dunia literasi, dan sekarang tumbuh-tumbuh benih-benih literasi yang baru, bahkan ada istilahnya tuh literasi digital dan lain sebagainya. Nah, untuk tantangan sendiri sebenarnya sebelum literasi ini berbentuk digital, kita sudah melihat tantangan tersebut. Contoh kecil deh, kita ambil salah satunya ketika masuk pintu Indomaret atau Alfamart atau sejenisnya. Di sana sudah tertulis gambar tarik untuk mendorong pintunya, tarik dorong. Kadang sudah tertulis tarik, tapi kita tetap mendorong. Itu kalau di kejadian nyata. Bahkan mungkin Mbak
kita tidak memberi suatu teguran kepada orang yang melakukan itu. Berarti di situ literasi kita hanya sebatas pengamat. Nggak ada istilahnya analisis dan lain sebagainya. Kita sudah sadar itu salah, tetapi tetap kita biarkan. Nah itu mungkin menjadi PR pada masyarakat sekarang. Nah balik lagi pada era digital, sosial media itu kadang sudah memfilter apa yang ingin kita tampilkan di sosial media kita sendiri. Kalau kita ingin mencari sebuah informasi mengenai kebakaran, pasti yang tampil di beranda itu tentang kebakaran. Jadi untuk pengguna dari sosial media, khususnya di literasi media sosial, itu pertama kali kita yang menentukan ranahnya mau kemana. Baru bisa kita filter apakah informasi yang ada di sana benar atau salah. Oh, artinya di mana kita tidak hanya membaca, tapi juga kita memahami makna dari bacaan tersebut. Ya, Kak. Mungkin banyak nih di masyarakat kan masuk ke, boleh aku sebutin Indomaret, Indomaret. Oke. Nah, tulisannya ditarik malah didorong. Nah, itu. Oke. Mungkin Kak Oyat, Kak Oyat dalam itu mungkin filterisasi dari sosial media ya Kak, untuk kita, berarti artinya kita sendiri yang dapat memfilter bahan bacaan kita. Benar. Atau informasi kita gitu. Kalau misalkan kita buka tentang kebakaran, ya otomatis algoritma dari Instagram itu akan berulang gitu. Artinya harus filter tuh ini apa tuh sosial media kita gitu. Nah, Kak Oyat, ya, aku sedikit ya aku akan mungkin Kakak bisa kasih tips praktis lah, gimana cara sederhana kita memulai melek literasi digital gitu Kak, terutama buat anak-anak muda yang aktif banget di dunia maya, karena kan kita tadi membahas terkait dengan dunia maya, bagaimana kita memfilternya tersebut. Ada tips sederhana lah Kak untuk. Jadi simpelnya mungkin begini Mbak ya, kadang mau dia sifatnya dari pemerintah, mau sifatnya itu dari aplikasi itu sendiri, mau memfilter bagaimana sebuah informasi itu ditampilkan. Kadang beberapa instansi itu melarang untuk memposting hal-hal demikian karena menyinggung sara, bersifat tabu, mengutarakan ujaran kebencian, walaupun informasi tersebut adalah fakta. Nah, minusnya di sini ketika kita menggunakan sebuah sosial media, kadang informasi yang kita dapat itu berupa, kita belum bisa membedakan dulu, dia berupa sebuah hiburan kah, berupa informasi kah, berupa cuplikan kah. Nah, hal ini tidak bisa kita filter. Jadi yang mana informasi yang harus kita dapat. Nah, minusnya ketika kita menggunakan sebuah media sosial ini, kadang informasi yang kita dapat itu setengah, sepenggal dan sepotong. Alhasil sebelum pembahasan itu dan setelah pembahasan itu kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau apa yang terjadi pada kejadiannya itu. Alhasil kita hanya mengutip satu kutipan, kita melihat, kita saksikan, atau kita berpikir nih, mulai merespon apa yang kita lihat. Dan itu ketika ada teman satunya juga melihat, tapi hal yang berbeda, walaupun kejadiannya sama. Nah, itulah yang menyebabkan bahwasanya informasi yang ada di sosial media itu terkadang kurang tepat. Kadang juga dari pemerintah kita sendiri, itu kadang mensensor atau memfilter, memblokir informasi yang faktanya. Gitu. Sedangkan ketika informasi fakta yang dibilang ada unsur gangguan dan lain sebagainya itu membuat informasi yang asli menjadi tertutupi. Nah, gara-gara itu akhirnya masyarakat yang tidak tahu persis kejadian itu nge-sharing, membagikan ulang, di-share ke teman-temannya, dan itu bukan yang fakta atau sumbernya itu tidak jelas. Makanya kalau kita bermain sosial media, kalau secara bijak, sebenarnya aplikasi itu sudah memberikan hal yang paling bijak. Tapi penggunanya tidak diedukasi. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita hanya membuat sebuah slogan, gunakanlah aplikasi yang bijak, ya itu hanya sebatas slogan, tidak ada punishment di dalamnya. Alhasil, gara-gara itu masyarakat menjadi penyimak. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya, dia hanya menjawab apa yang dia lihat aja, tanpa memfilter pemahaman yang ada di dalam sosial medianya itu.
gitu. Banyak nih masyarakat Indonesia yang hanya men-share potongan sepenggal dari, misal di sepenggal buku dia tidak membaca tuntas buku itu, kan? Atau ayat-ayat yang hanya sepenggal saja, lalu mengartikannya, mentafsirkannya dengan hal-hal yang ya bisa jadi menyudutkan satu orang atau merugikan satu yang lainnya, seperti itu. Nah, sangat menarik sebenarnya, Kak. Apalagi berbicara terkait dengan literasi, kemudian disautkan pada digitalisasi ini kan. Nah, menurut Kak Oyat sendiri, anak-anak muda sekarang ini, pemahaman Kak Oyat sendiri, bagaimana ini Kak, melihat anak-anak muda sekarang yang semakin hari ya dia akan terus membaca gitu Kak, dan tapi di sisi lain penelitian lain bahwa ada yang bilang bahwa Indonesia itu tingkat literasinya rendah seperti itu. Bagaimana itu Kak? Ada mungkin ini salah satu pertanyaan yang selalu timbul di kepala saya, Mbak. Ketika dunia mengatakan bahwasanya literasi Indonesia itu sangat rendah. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana dunia tuh, khususnya UNESCO, meneliti Indonesia ini? Apakah dari kunjungan ke perpustakaan? Apakah dari pengisian kuesioner pada daerah-daerah tertentu? Apakah ada jalur lain? Alhasil itu menjadikan sebuah pertanyaan besar untuk saya. Ketika data Indonesia dinyatakan bahwasanya Indonesia ini minim literasi atau literasi terendah nomor 3 dari bawah menurut UNESCO, yang paling banyak dikutip oleh kawan-kawan literasi. Nah, yang saya pikirkan sebenarnya masyarakat Indonesia itu malahan sebelum dia melakukan menyimak sesuatu, dia pasti menyerna dulu, Mbak. Jadi berusaha untuk menganalisis informasi yang didapat. Minusnya saja ketika dia menyampaikan ulang, itu kadang salah penyampaian. Nah, kesalahannya di sana. Nah, kalau dibilang literasi Indonesia lemah, menurut Oyat, khususnya yang selalu digonjang-ganjingin adalah Gen Z. Gen Z. Oyat juga termasuk salah satu Gen Z. Tidak merasa bahwasanya literasi Indonesia itu rendah. Karena pendidikan di Indonesia ini sudah lumayan merata di setiap daerah, mungkin ada SD, SMP, dan SMA. Bahkan di tingkat kuliah, hanya saja mungkin pemerintah di Indonesia ini masih belum melek akan pojokan-pojokan di daerah-daerah Indonesia, di daerah tertentu gitu. Nah, apakah yang dicek oleh dunia itu adalah daerah-daerah yang tertentu ini? Atau ada istilah lain, kenapa Indonesia dianggap literasinya rendah? Apakah ada tujuan khusus kah atau tujuan umum kah? Kalau kita melihat salah satu hal aja, orang tua deh yang pada zaman dia dewasa itu belum mempunyai handphone, belum mempunyai gawai gadget, kalau elektronik yang digital ini, ketika dia diberikan handphone, mungkin dia pelajari seminggu 2 minggu udah bisa menggunakan handphone tersebut. Tanpa kita edukasi, kita kasih aja handphone itu, dia pasti sudah bisa menggunakannya. Hanya saja beberapa informasi yang didapat, kalau tanpa filter, tanpa edukasi yang kita terangkan, dia akan tetap menggunakan. Bijak enggak? Gitu, iya, bijak enggak? Apa yang dia cari? Bahkan aku selalu ngecek apa yang dicari mama saya di browser Google-nya, itu selalu saya cek. Dia masih meyakini sesuatu yang dia penasaran dan dia tidak bisa bertanya pada orang, baru dia bertanya pada Google. Nah, selagi masih ada saya di situ, mungkin tempat dia bertanya pertama kali itu aku sendiri atau saya sendiri. Nah, jadi uniknya ketika dibilang literasi Indonesia itu rendah, menurut aku harus dikaji ulang. Harus dikaji ulang. Oke, karena sudah 15 menit, mungkin kita minum-minum dulu ya Kak. Dari minuman dari Rumah Sintas. Wah, kebetulan sekali kan. Minum americano kayaknya enak nih. Iya, aku tadi pesen Hujan Bulan Juni. Oh, Kak. Hujan Bulan Juni. Keren. Americano ini salah satu minuman favorit, Mbak. Iya. Lagi untuk berpikir kan. Iya.
Boleh diminum nih, Mbak? Boleh, yuk silakan Kak. Nah, buat kalian anak-anak muda yang suka baca buku, suka buat tugas di coffee shop, pilihan terbaik di Kota Palembang adalah di Rumah Sinta. Oke Kak, tadi waktu Kak Oyat memperkenalkan diri karena kakak bagian dari Palembang Bukparti, mungkin bisa dijelaskan Kak, apa sih urgensinya ada Palembang Bukparti di Palembang ini? Mengutip dari kata teman-teman, kadang teman-teman di Palembang ini sering mengeluh, Kak. Jadi dia membaca di tempat umum, entah itu di kedai kopi, di transportasi. Ketika membawa buku dan membacanya di sana, selalu beranggapan, orang itu selalu ngejudgment seorang yang membawa buku itu dengan beribu-ribu pertanyaan. Jadi salah satunya itu, oh kakak nih rajin baca buku ya, pintar pasti. Kakak nih hobi bawa buku, kutu buku pasti. Sehingga menimbulkan keresahan dari teman-teman yang membaca. Menurut saya membaca itu kan bukan sebuah hobi ya, bukan sebuah hal yang istimewa, nggak ada spesialnya. Karena membaca sendiri bagian dari hidup aja. Lebur aja, kayak kalau kita makan ya tinggal makan, kalau kita ibadah ya tinggal ibadah. Begitupun dengan membaca, kalau kita membaca tinggal membaca. Nah, Oyat dan kawan-kawan berinisiatif agar bahasa-bahasa tabu mengenai pembaca itu hilang, nggak? Makanya di Palembang Bukparti itu selalu kita suarakan bahwasanya membaca bisa di mana saja. Jadi nggak harus di dalam kamar, nggak harus di toko buku, nggak harus di perpustakaan, nggak harus di dalam kelas. Bahkan ketika kalian lagi nongkrong, lagi nyantai, mungkin lagi gabut, itu bisa kita alihkan dalam membaca. Bahkan sekarang uniknya, kalau dulu buku itu selalu berbentuk cetakan. Karena sekarang sudah modern, sudah canggih juga. Alhasil buku yang tadinya harus dibawa bisa kita input di dalam handphone. Selagi itu bukan membajak dan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang terpercaya. Contohnya kayak Ipusnas, itu bisa kita gunakan untuk media membaca buku. Nah, andai kata semua masyarakat Palembang itu sadar bahwasanya buku itu bagian dari hidup, mungkin tidak ada lagi konotasi yang negatif mengenai pembaca. Alhasil teman-teman terdekat dari membaca ini coba kita bikin sebuah komunitas. Makanya lahirlah Palembang Bukparti dari rahimnya Palembang. Luar biasa. Itu kegiatannya biasanya di mana aja Kak? Mungkin kawan-kawan di penikmat channel OTS ini mau gabung gitu, biasanya di mana itu Kak? Jadi Palembang Bukparti ini kita nomaden, jadi kegiatannya itu bisa berpindah-pindah tempat. Di awal kami pernah di taman yang ada di Palembang, tapi taman itu tidak mendukung dan kondusif untuk dilakukan. Alhasil kami pindah ke kedai-kedai kopi. Jadi kedai-kedai kopi ada salah satunya itu Rumah Sintas, Lawas, dan lain sebagainya itu kita pindah sana untuk membaca. Kegiatan Palembang Bukparti itu 2 minggu 1 kali, jadi 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan. Dimana kegiatan yang pertama itu kami selalu menekankan untuk ramah tamah. Ketika kita datang sendirian, minimal balik berdua. Itu tujuan kami mengadakan kegiatan ramah tamah. Kemudian kedua ada membaca senyap Kak, jadi membaca dalam diri, dalam hati, selama mungkin durasinya 30 menit sampai 45 menit. Setelah membaca senyap tersebut, kita sesi tukar pandang. Nah, bedanya kan kalau kita diskusi itu pendapat A dan pendapat B menjadi pendapat baru. Kalau kita tukar pandang di Palembang Bukparti itu, kita menyuarakan hasil yang kita serap dari bacaan. Jadi kita bebas memaknai apa yang kita baca itu bagaimana, yang lain juga dengar. Mungkin pandangannya berbeda-beda, tetapi kita tetap menanggapi suatu hal yang positif terhadap pandangan orang yang membaca itu. Setelah itu kami ramah tamah kembali. Luar biasa. Itu bagi kawan-kawan yang ingin gabung bagi giat literasi juga bisa bergabung sama Palembang Bukparti. Ngomong-ngomong, di situ ada buku Kak, buku Madilog.
materialisis, dialektika, dan logika. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan singkat lah Kak, apa sih buku ini bagi kawan-kawan yang mungkin menjadi bahan bacaan pertamanya atau gimana? Karena sepertinya saya lihat Madilog ini dikait-kaitkan dengan yang namanya filsafat gitu Kak. Itu mungkin bisa jelaskan untuk jadi bahan bacaan gitu Kak. Jadi kata Najwa Shihab itu, kalau kalian ingin jatuh cinta pada membaca, carilah satu buku yang membuatmu jatuh cinta. Nah, Madilog ini salah satu buku yang membuat aku jatuh cinta. Kenapa demikian? Karena ketika kita bahas literasi, buku yang kompleks, pemikiran dari Tan Malaka sudah menyerap arti literasi itu sendiri. Pertama, ada 3 pembahasan yang menarik dari buku Madilog ini mengenai materialistis atau materialisme. Kemudian ada dialektika dan logika. Nah, 3 unsur yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Andai kata pembelajaran ini diajarkan di sekolah, mungkin yang katanya melek literasi tadi bisa kita terapkan tanpa kita edukasi, karena mereka sudah teredukasi di sekolah. Contoh kecilnya, andai kata buku ini dibaca oleh beberapa pemerintah mungkin nggak ya, yang mungkin belum membaca buku ini, katanya EKTP, elektronik KTP, tapi memenuhi administrasi masih tetap difotokopi. Ya berarti pemerintah mendorong masyarakat agar melek digitalisasi, tetapi pemerintah tidak menerapkan literasi digital tersebut. Nah, itu minusnya. Nah, makanya mungkin kawan-kawan butuh membaca Madilog. Mungkin saya bacakan di awal cover aja. Sebenarnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Jadi proses, bagaimana kita menyerap sesuatu yang ada, baik itu informasi, data, dan lain sebagainya, kita serapnya bagaimana, kita meresponnya bagaimana. Nah, menurutku itulah sebuah literasi. Sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu pemahaman dari apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Gitu. Makanya buku ini sangat penting dibaca. Kalau tidak ada cetaknya, ada digitalnya. Gitu. Sudah ada digital. Iya. Sangat mudah dicari. Itu saja Kak. Oke, bagus sekali Kak. Sebenarnya ini menarik ya kawan-kawan, karena kita keterbatasan waktu, hanya ada waktu sedikit untuk membahas cerita. Mungkin nanti kawan-kawan bisa undang lah ya Kak Oyat lagi ke sini untuk membahas yang lebih dalam seperti itu. Oke, mungkin sesi kita sudah berakhir Kak untuk bicara-bicara soal ini. Sangat inspiratif sekali, sangat menarik sekali untuk dibahas. Mungkin akan ada episode-episode selanjutnya ya kawan-kawan ya. Oke, nah memang saat ini kita berada di dunia yang serba digital, apa-apa scroll, apa-apa sangat informasi sangat mudah sekali didapatkan. Nah, mulai sekarang untuk kita memahami apa yang kita dapatkan dari informasi media sosial, kemudian kita nge-scrollnya itu pakai logika dan pakai otak gitu kan. Nah, kemudian kita share-nya juga pakai hati seperti itu. Nah, karena literasi juga bukan sebuah gaya-gayaan, karena literasi juga banyak tadi macam-macam. Bagaimana kita memahami dari apa yang kita baca tersebut. Mungkin Kak Oyat, sekian dulu sesi kita pada hari ini. Mungkin podcast OTS, obrolan tanpa sensor, bisa kawan-kawan saksikan di YouTube-nya, ada di bawah ini. Nah, kawan-kawan. Oke, terima kasih Kak Oyat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rani, sekian dan terima kasih.